Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Nah, kembali lagi pada program kita yaitu program Teman Bicara. Di sini sudah hadir para pembicara kita yang akan menceritakan, saling membagikan kisah-kisahnya yang berkaitan dengan buku, memori, dan semesta literasi. Jadi pada program Teman Bicara kali ini kami akan sedikit membagikan kisah-kisah kami mengenai tahap awal atau cerita awal dulu ketika pertama kali mengenal buku dan juga proses mencintai buku tersebut. Nah, di sini sudah ada 3 pembicara yaitu termasuk saya. Perkenalan dulu ya, gimana? Oke. Saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Andin. Saya berasal dari sebuah desa kecil di Lombok Timur, yaitu Desa Rempung. Di sini ada juga Mbak Nafila yang berasal dari kota kecil, yaitu kota Bima. Kota kecil semua kecil. Kalau kota besar itu kan kayak Jakarta gitu kan. Jadi kita sebut kota kecil aja dulu. Ya. Nah, ada juga ini salah satu pemateri kita yang kalau tadi kecil-kecil ini sekarang dari Sumbawa besar. Ya. Beliau adalah Bang Dedi Ahmad Hermansyah Yeay. yang berasal dari desa kecil yang bernama Empang. 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 Kalau empang itu waduh. Nah, jadi di sini kita akan, tadi kan sudah saya sampaikan, akan membagikan kisah gitu bagaimana awal, gimana sih kita bisa suka membaca buku gitu atau suka membaca buku. Karena kan dari kita ini kan berbeda, baik dari asal, usia, generasi. Paling muda saya ya. Ada kita berdua dari Gen Z ya kalau nama kerennya, dan ada juga tetua kita dari gen apa sebutnya? Ya. Milenial. Nah, pokoknya beliau yang paling tua di sini. Nah, jadi jadi kita karena kan dari segala halnya sudah berbeda gitu, jadi sudah tentu kan pengalaman-pengalaman kita tentang buku, tentang dunia literasi itu akan berbeda tentunya. Karena setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Subhanallah. Jadi mulai dari saya dulu ya, karena saya yang paling kecil, gimana nih? Sekarang Vila yang paling kecil. Jadi begini ya, saya ingin membagikan kisah itu dengan ada sedikit pembagiannya gitu teman-teman. Jadi antara SD, SMP, dan SMK hingga kuliah, agar bisa waktunya itu bisa diingat dan dirangkai gitu. Jadi dulu awal saya sadar saya suka membaca buku itu ketika saya itu menemukan sebuah buku IPA. Buku IPA yang lumayan besar, IPA itu apa? ilmu pengetahuan alam. Oke. Nah, jadi ada buku paket ya untuk belajar di sekolah. Jadi ada di rumah saya itu tergeletak begitu saja gitu, dan saya temukan. Nah, karena itu buku paket IPA untuk kelas 6, ada berbagai materi yang tidak saya pahami di dalam buku tersebut. Nah, tapi karena di buku tersebut itu gambarnya itu berwarna, maksudnya itu di printnya itu berwarna, berbeda dengan buku saya yang waktu itu kan saya masih kelas 1 atau enggak kelas 2 SD. Jadinya karena saya juga sudah bisa lancar membaca waktu itu, jadinya saya suka membaca buku itu, terutama pada materi tata surya. Oh wow. Karena kan apa ya, kayak materi itu karena sulit gitu untuk dibayangkan oleh saya dulu, kayak wah ternyata selain bumi itu ada juga planet lain gitu, ada kemungkinan ada alien. Oh, dan ternyata matahari itu besar walaupun kita lihat dari sini kecil. Begitu juga dengan bulan. Dari situlah saya tahu bahwa bulan itu ternyata nggak ngikutin kita. Kalau motoran malam-malam kan pernah gitu waktu kecil dulu ngeliatin, oh bulan itu ternyata nggak ngikutin kita, tapi dia diem, tapi kita yang bergerak gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai suka dengan buku-buku pelajaran, tapi khususnya IPA saja, yang ada ceritanya. Karena pada buku itu, dia itu ada banyak seperti komik.
Jadi ada tokoh Pak gurunya yang menjelaskannya itu seperti berbicara kepada kita gitu. Jadinya teksnya itu tidak kaku gitu, berbeda dengan buku yang saya gunakan pada saat itu. Jadi buku itu adalah buku kakak kelas dulu yang sudah nggak dipakai gitu. Dan Yang nggak dipakai, yang sudah berhenti Oh. dipakai. saya kira kakak kelas. Jadinya buku itu sebenarnya bukan milik saya atau keluarga saya gitu. Jadi itu buku perpustakaan gitu. Ya. Nah lanjut nih ke SMP. Ke SMP juga saya punya pengalaman mengenai buku di mana saya mulai mengenal buku-buku sastra seperti novel dan juga komik. Tapi waktu itu saya benar-benar tertarik dengan yang namanya novel. Dulu ketika kelas 1 ada seorang teman saya yang melihat saya suka membaca buku di kelas. Jadinya ada teman saya bawa buku novel, saya pinjam. Nah, teman saya ini melihat, "Oh, kamu suka baca buku ya? Ada buku itu di rumah mau ditimbang. Nah, terus kamu mau beli nggak? Oh, nggak usah beli dah, saya kasih." Nah, kan saya kan langsung tergugah gitu. "Oh ya, kasih saya aja," gitu. Nah, dia kasihnya banyak, itu komik dan juga novel. Kalau boleh tahu itu tahun-tahun berapa? Itu tahun 2016 kelas 1 SMP. Oke, ya. Nah, jadinya setelah itu sedikit bocorannya, dulu novel yang saya dikasih dan awal mulanya saya menyukai novel dan buku-buku cerita tersebut itu Ya. adalah dari penulis Terelie. Oke. Ya. Jadi kayaknya banyak ya gitu yang saya masih ingat judul bukunya itu Senja Bersama Rosi. Dan setelah beberapa tahun saya baru sadar ternyata buku itu adalah bukunya Perpustakaan Lombok Timur. Jadi ada masih labelnya. Ya, Dulu ya. saya nggak sadar. Ya. Jadi ternyata ini bukan punya teman saya, tapi Ya. dia ternyata pinjam dan nggak dikembaliin kayaknya. Ya, kalau ditonton sama pihak perpustakaan disuruh kembalikan. Udah, aduh jangan dah. Nanti di skip aja ya kalau ini. Nah, berlanjut lagi ke masa-masa SMK, yaitu sekitar tahun 2019. Oh, kamu SMK? Iya, Oke. SMK tapi pondok, gitu. Pondok SMK pesantren. tadi? Iya. Oke. Jadi saya tetap paginya itu sekolah kejuruan seperti itu. Nah, sorenya sampai malam ngaji kitab gitu di pondok pesantren. Berarti asrama ya, Iya, tinggal kamu di tetap sana. asrama. Nah, di situ saya merasa agak kurang senang gitu bersekolah di sana karena tidak diperbolehkan membawa buku novel. Oh. Nah, jadi kan Wow. karena kan kalau di asrama pondok pesantren itu harus baca Al-Qur'an, kitab-kitab kuning. Itu aturan tertulis atau cuman kayak menjadi tradisi saja gitu? Tidak Tertulis, ada di Tertulis? bukunya dilarang membawa novel gitu. Bentar, serius ini? Iya. Nah, jadinya tapi karena kan namanya juga kita pemberontak ya, maksudnya Iya, iya. kita waktu itu saya masih ingat kejadian tentang saya meminjam buku yang lumayan tebal dari seorang adik kelas gitu. Bukunya itu Terelie lagi gitu. Ya. Judulnya Rindu gitu. Nah, karena ketahuan oleh ustazah kita waktu di pondok pesantren itu, ternyata malamnya itu kita dikumpulkan, dijongkokkan semua. Kita jongkok dari jam 10 sampai jam 12 sambil nonton buku itu dibakar gitu. Padahal kan ini ya teman-teman, buku Rindu itu mengenai perjalanan perginya orang haji yang pakai kapal laut yang berbulan-bulan itu. Jadinya bukan tentang rindu yang sepasang kekasih atau apa gitu ya yang ditakutkan oleh pondok kan gitu. Jadinya buku itu syarat akan makna apa ya yang sejalan juga dengan ajaran agama gitu. Jadi nggak muluk-muluk kisah-kisah cinta gitu. Iya, bentar Din, ini kan agak sedikit sensitif menurutku ya, karena kamu menceritakan cerita real dan agak sedikit, maksudnya bukan bermaksud berpikir negatif gitu. Iya. Artinya, apakah peraturan itu memang untuk konteks kegiatan tertentu? Misalnya ketika sholat sebaiknya jangan bawa buku dong, misalnya kayak gitu. Itu dalam konteks apa kamu dilarang? Kalian dilarang untuk bawa novel? Hanya di pengajian itu saja atau ke dalam asrama? Ke dalam asramanya nggak boleh. Jadi kita itu dulu saling sembunyiin gitu loh, saling menyembunyikan buku itu. Kalau ada anunya, misal malam ini, malam Ahad kan paling sering penggeledahan, kita
kadang pernah sempet nyembunyiin di atas loteng gitu. Ada loteng yang berlubang, kita dorong lemari, kita naik, kita sembunyiin bukunya di atas itu gitu. Jadi ya ada susah sedihnya juga pengalaman saya di buku di SMK ini. Nah ketika kuliah saya Boleh aku potong dikit ya? Aku penasaran soal detail soal pembakaran itu gimana? pembakaran itu Gimana ceritanya? Siapa yang kemudian mengeksekusinya, mengambil buku itu? Siapa yang memantikan api? Memantikan Bisa nggak? api. Detail, lebih Aduh. detail. Jadi gini ya kan waktu itu kan saya kelas 3 SMK, masa-masa harus fokus ujian praktik, ujian sekolah dan ujian untuk itu SNPTN untuk masuk kuliah gitu kan. Ya. Nah jadinya kita itu makin diperketat aturannya, tidak boleh ketemu orang tua yang menjenguk kita, bawa novel gitu kan. Nah jadinya pada malam Ahad itu atau dari sore dari Ahad sudah tersebar bahwa malam ini akan ada penggeledahan gitu. Jadinya saya sudah was-was kan gitu. Bukunya tebal besar, saya mau sembunyikan di mana gitu. Betul. Jadinya saya mikir-mikir karena melihat teman saya yang lain bawa novel juga, mereka sembunyikan di bawah lemari gitu. Disembunyikan di bawah lemari, kemudian saya juga ikut taruh di bawah lemari, saya tutup dia dengan kardus, lalu saya tutup lagi dengan kasur bawah lemari itu, di bawah kolong lemari itu. Ya. Tapi ternyata terketemu dia. Berarti yang dibakar itu bukumu atau buku temanmu? Buku adik kelas saya, karena itu kan saya pinjam tadi Bang Den. Iya, maksudku dari di tanganmu. Iya, tapi di tangan saya. Gitu. Jadi Siapa yang menemukannya? ustazah. Ustazah. Iya. Dan pengurus waktu itu yang bertugas membantu Oke. ustazah. Ya. Tadi kamu ganti nggak buku temannya? Nah, kan bentar dulu. Jadi bukunya itu dikumpulkan, dimasuk ke dalam apa ya? Kayak bakul tapi yang kayak udah mau rusak gitu. Ya. Kayak sejenis tempat korong ayam itu tapi dibalik kan, korong ayam. Nah, jadi banyak kan gitu. Satu orang kan dulu bisa bawa sampai 3 novel kan. Ya. Terus dikumpulkan dan dibakar semuanya. Aku nggak tahu kenapa ini menjadi sangat intens buatku ya teman-teman ya. Tadi briefingnya senang-senang aja, tapi sekarang kok jadi serius gini menurutku. Ya terus. Jadi karena saya ngomong lah dengan adik kelas itu, saya ceritakan bukunya ketahuan dan dibakar gitu-gitu, tapi dia bilang, oh nggak apa-apa kak, itu buku lama juga, bukan punya saya juga, ternyata punya kakaknya yang udah nggak dia baca lagi. Gitu. Jadinya udah fine, solusinya saya nggak ganti, dia juga udah ikhlas. Gitu. Kalau Villa bukunya dibakar gitu marah nggak ya? Marah sih. Kalau tahu Villa gimana itu? Kalau dibakar saya tuntut. Ngeri sekali. Sekolahnya kita bakar. Jangan. Nanti lulus semua dong. Di-cut bagiannya. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah keluar dari pondok itu atau lulus lah, saya masuk kuliah di Unram. Pada awalnya itu saya udah kayak melupakan gitu kesukaan saya terhadap buku-buku itu. Karena kan ketika maba itu kan banyak tugas dan bukunya ya harus baca buku pendidikan, buku perkembangan anak gitu kan. Nah, tapi ketika saya itu pergi ke Makassar dalam program pertukaran pelajar waktu itu, saya menemukan gitu sebuah toko buku kecil di tengah-tengah panasnya kota Makassar itu. Di sana itu kayak banyak buku yang selama ini sering saya lihat di Nama toko bukunya? sosial media. Saya sebutkan lagi, toko buku perpustakaan merah hitam. Jadi temannya Bang Det yang punya toko buku tersebut. Nah, jadi di situ saya menemukan toko buku itu kecil Bang Det, kecil. Hanya ada 3 rak kalau tidak salah. Lebih banyak buku di sini mungkin daripada di sana. Iya, pasti lebih banyak. Nah, jadi buku di sana itu ada yang dijual dan ada yang bisa pinjam untuk baca, tapi bacanya di situ aja. Ya. Nah, jadi saya itu kayak menemukan surga gitu di tengah-tengah panasnya kota Makassar itu. Banyak buku-buku yang dulu saya ingin baca sekali, ternyata saya temukan di situ. Nah, mulai dari situlah saya sering, walaupun siang bolong panas mentereng itu, saya pesan Gojek pergi ke sana hanya untuk duduk membaca buku-buku di sana gitu. Ya. Seperti itu. Nah, jadi apa ya?
Setelah itu pun saya kembali lagi ke Mataram dan menemukan Berapa lama di sana? saya di sana 4 bulan lebih, gitu, sedikit lah. Tahun berarti baru-baru 2023. 2023. Masih dapat COVID belum? Tidak, udah selesai. Nah, jadinya setelah 2023 itu Desember saya balik ke Lombok Timur karena dapat informasi bahwa di Mataram itu ada tempat baca buku, komunitas baca buku juga. Berkunjunglah saya ke tempat ini, yaitu teman baca. Yeay. Makanya saya bisa sampai ada di video ini karena menemukannya dari situ awalnya, dari Makassar. Jadi ada, kalau cerita saya itu ada naik turunnya, maksudnya sedihnya gitu, Ya. dan ada senangnya juga dari situ. Wow. Mungkin berbeda dengan cerita teman kita ini Mbak Vila yang dari kota ya. Mungkin lebih ceritanya lebih asik, mungkin nggak ada anunya ya. Bagaimana Mbak Vila? Oke, silakan Phil. Situ aja. Menarik sih dibilang dari kota, walaupun dari kota tapi nggak ada toko buku tuh gimana ya? Aduh. Ya. Jadi saya Perlu dicatat ingin ini. sedikit bercerita nih tentang perjalanan saya dengan buku. Sebenarnya dari kecil itu saya sangat suka sekali membaca gitu. Apapun saya baca, apa saja pamflet orang, bahkan ketika lewat dengan orang tua itu, kalau lewat jalan itu kan pasti ada kayak poster-poster yang bilang spanduk ini. Dan saya sering sekali membaca itu. Terus beberapa kali ditegur sama papa kan, kayak kenapa sih baca-baca kayak gitu, udah diem aja gitu. Emang mau cari spanduk, cari apa kok dibaca terus gitu. Ada jual-jual apa tuh saya bacain semua karena emang saya suka aja bacanya gitu, suka baca aja. Tapi karena nggak ada toko buku itu, ada sih sebenarnya satu di pasar, dan toko buku itu kecil banget, kayak toko dalam pasar yang kayak berapa ya, kayak cuma 3 meter lebarnya itulah. Kayak kita masuk tuh cukup satu orang aja yang masuk gitu loh, jadi nggak bisa masuk berdua bertiga gitu, saking kecilnya. Dan itu pun jauh dari radar saya yang waktu kecil saat itu. Jadi akhirnya dulu kan sekitar tahun berapa ya saya SD itu, awal SD kelas 1 SD tuh 2008 kayaknya, 2008 itu lagi zaman-zamannya nih orang tua subscribe majalah gitu. Ada dulu majalah Gadis, majalah Umi, majalah Home Shopping segala macam. Ya. Dan ibu saya dulu suka sekali dengan majalah Home Shopping itu. Jadi tiap datang majalah Home Shopping itu saya yang baca, bisa panci harga segini-gini kayak gitu ya. Terus mungkin karena lama-lama kesel, mama saya kesel, akhirnya dibeliin majalah buat anak itu, dulu namanya majalah Bobo gitu kan. Nah, itu pun dapetnya sulit banget karena sekali lagi nggak ada toko buku apa-apa. Bahkan dulu kan nggak ada tuh namanya belanja online gitu. Palingan kita kayak pre-order di toko bukunya, minta dia yang pesenin atau gimana gitu, baru bisa ketemu bukunya. Dan dulu itu syukurnya saya di SD itu sangat suka sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dari pelajaran bahasa Indonesia itu lalu dibekali beberapa buku-buku dari guru saya, termasuk buku puisi. Jadi saya itu lebih dibesarkan dalam buku puisi, bukan buku novel gitu. Karena pernah juga beberapa kali ngikut lomba puisi dan belajar kosakata baru itu sangat menyenangkan, dan guru saya kayaknya mulai menyadari ada potensi di sana, makanya sering diikutkan lomba kayak gitu. Tapi sekarang kamu nggak pernah saya lihat baca buku puisi di sini. Ya, Kayaknya diskon akun. Oh nanti jawab nanti ya. Ya ada akun khusus, soalnya saya sekarang melihat banyak teman-teman kan lebih bagus puisinya, terus juga lebih jago lah membacanya dibanding saya gitu. Jadi kayak ada rasa-rasa ya malu-malu dikit, jadi nggak mau terlalu terbuka tentang hal itu. Karena kan sekarang juga jarang banget lomba baca puisi atau gimana. Karena itu kan dulu pas SD aja, pas lagi senang-senangnya. Bahkan pernah ikut lomba cerdas cermat, di situ ada 5 anak satu sekolah, dan di situ saya pegang bahasa Indonesia kan. Yang lain ada IPA, matematika, yang lain kayak gitu. Tapi yang agak menyakitkan sedikit itu pas terakhir nih, antara sekolah saya sama sekolah lawan itu kayak beda 1 poin, dan ini kayak penentu gitu. Terus akhirnya di situ kan ada pertanyaannya seperti ini,
sebutkan lawan kata dari mengabaikan gitu. Nah, kan saya semangat banget karena saya baru belajar kata itu dalam buku yang saya baca gitu. Saya jawab lah. Nah, katanya salah. Terus saya tanya, apa yang benar jawabannya kalau begitu Bapak? Saya tanyakan pada jurinya karena saya tahu itu benar gitu. Kenapa disalahkan? Terus dia bilang, salah, yang benar itu menghiraukan. Tapi jawaban saya itu mengindahkan. Terus saya langsung protes ke bapaknya, coba Bapak buka kamus. Mengindahkan sama menghiraukan itu sama artinya Pak gitu. Terus bapaknya nggak terima gitu. Enggak, ini kunci jawabannya kayak gini. Kamu nggak bisa jawabnya kayak gitu. Ya sama aja artinya. Terus kan dibantu sama guru saya. Ini Pak, kamus yang dibaca oleh anak ini gitu-gitu. Bapak-bapak emang selingkuh itu. sampai keluar kata-kata yang menyakitkan kayak, kamu jangan terlalu banyak baca buku. Itu akibatnya. Untuk usia segitu harusnya kata-katanya yang sederhana aja, tidak usah terlalu susah gitu. Jadi kayak gitu. Semenjak itu mulai kayak beberapa ya agak mulai sakit tuh, beberapa mulai meninggalkan buku gitu kan. Jadinya kayak ngapain sih baca buku banyak-banyak kayak gini. Walaupun yang dibaca dulu itu masih buku-buku bahasa Indonesia gitu, buku pelajaran, buku puisi segala macam, belum tuh novel. Tapi menyukai, ya dulu juga majalah Bobo suka. Belum tuh kenal sama novel. Dan SMP SMA itu novel yang digandrungi sama anak-anak seusia saya itu kan novel-novel yang kayak terbitan Wattpad gitu. Nah, bagi saya itu kurang masuk akal gitu. Ada CEO umur 17 tahun gitu, CEO umur 17 gangster. tahun bertemu dengan jatuh cinta kepada perempuan yang kayak miskin banget di sekolah gitu. Terus ada bahkan kayak waktu ada ceritanya dia kayak ketua himpunan mahasiswa itu punya pacar terlarang apa kayak gitu. Nah, saya merasakan itu pas kuliah. Pas kuliah ketua BEM punya pacar atau enggak tuh ternyata enggak ada urusannya sama hidup saya gitu. Bahkan kita pun nggak tahu apa ketua BEM udah punya pacar atau enggak gitu loh. Jadi kayak semenjak itu kan senang awalnya lihat teman-teman di kelas tuh kayak baca novel gitu. Ih, itu apaan sih gitu-gitu. Ini buku, ayo coba baca. Saya coba baca, aduh nggak masuk akal, nggak bisa gitu. Ya nggak suka tuh sama buku SMP, SMA. Larinya ke yang lain, mungkin nonton film atau apa gitu. Tapi pas 2021 mulai tuh tumbuh kecintaan pada novel itu pas pertama baca karyanya Boy Chandra. Jadi Boy Chandra itu penulis kayak bukan puisi ya, dia itu kayak tulisan sastra gitu, gimana ya, kayak syair gitu lah ya, kayak prosa panjang gitu. Nah, mulai dari situ mulai suka bikin voice over tentang tulisannya Boy Chandra itu. Oh, kamu bikin voice over? Iya, beberapa dulu sekarang enggak. Dan habis itu mulai koleksi tuh udah banyak kan. 2021 itu udah masuk kuliah. 2021 masuk kuliah udah bisa beli sendiri buku pas di Surabaya gitu. Karena Surabaya kan banyak banget toko buku, perpustakaan, mau kemana aja tuh pasti ketemu sama namanya tempat yang banyak bukunya gitu. Terus akhirnya mulai gampang beli buku, Boy Chandra semuanya disukai, sampai akhirnya ketemu sama dulu di Bima ada namanya komunitas taman literasi kita. Taman, kalau di sini kan komunitas teman baca, kalau di sana kita komunitas taman literasi. Nah, dari sana juga beberapa kali belajar bareng teman-teman, ngajar bareng ke desa-desa terpencil di Bima. Karena di Bima itu kan ada kota sama kabupatennya. Nah, kabupatennya emang jauh dalam banget gitu tempat-tempatnya, nggak kayak kota Bima kan dekat sama jalan besar gitu orang-orangnya. Tapi juga ada beberapa daerah di kota Bima yang bahkan nggak punya perpustakaan sama sekali. Ini daerah. Jadi bahkan sekolah itu nggak ada, apalagi daerahnya gitu. Jadi mereka kalau mau ke perpus harus jalan sekitar sejam 2 jam gitu. Baru ketemu sama namanya perpustakaan. Makanya dulu pernah bikin project kayak kita bikin pojok buku gitu buat anak-anak yang daerahnya nggak punya perpustakaan gitu. Bahkan saking mungkin underprivilege mereka, waktu pertanyaan kemarin, kalian suka baca buku nggak? Nah, kita cuma punya buku 1 di rumah gitu kan. Langsung jawabannya mereka kayak gitu, gimana cara sukanya gitu katanya.
Dan Untung nggak dibakar juga. untung gak dibakar. Udah tinggal satu dibakar. Mampus deh. Terus lewat komunitas Taman Literasi itu juga jadi belajar banyak, ternyata banyak juga orang-orang Bima yang nggak bisa baca gitu kan. Kan kalau nggak salah entah di mana ya, tapi Bima itu juga salah satu pemegang terbesar buta huruf di NTB gitu. Oke, ya. Dan akhirnya pas pindah ke Mataram ini, tinggal di Mataram, nggak punya temen yang baca buku, terus iseng-iseng buka Instagram, ada tulisan komunitas teman baca membuka pendaftaran gitu. Pas langsung muncul di explore, baru di upload 2 menit yang lalu. Aduh, kecepetan kalau daftar sekarang kan. Jadi saya save dulu. Save dulu, terus setelah beberapa menit lagi, aduh, daftar aja deh dulu. Terus akhirnya tahu ternyata saya pendaftar kedua di sini, jadi kayak ya udah deh gitu. Cepet banget ya daftar gitu. Berarti langsung muncul di Brandit, langsung Langsung daftar gitu. langsung daftar deh. Oh, berarti ini jalannya nih buat teman-teman baca buku yang ada di Mataram. Nah, memang kalau kodok dan kadar itu sudah ada jalannya ya. Iya, inilah Jadi, jalan hidup. Ternyata cukup ya. Saya kira karena maksudnya berasal dari sebuah kota gitu kan. Maksudnya akan banyak gitu kesempatan Kak Nafila atau Mbak Nafila untuk membaca. Kembali lagi kota kecil. Ya. Ya, benar katamu, kota kecil gitu. Aduh, jadi saya agak ragu untuk melanjutkan ke pembicara selanjutnya yang berasal dari jauh di Empang. Iya, di Empang. Empang sana ya. Jadi bagaimana kalau Bang Ded yang sudah jauh sekali generasinya dari kami kan, apakah ceritanya Jangan terlalu sering ditekankan. apakah akan menyenangkan atau Ya. lebih tidak menyenangkan gitu kan, kita penasaran jadi Ya. ini. Oke, terima kasih banyak Andin. Tadi nama saya disebut Dedi Ahmad Hermansyah ya. Ini Ahmad Hermansyah. Ya, jadi ini sekadar informasi. Nama KTP saya sebenarnya cuma Dedi Hermansyah. Ahmad itu nama ayah saya. Waktu itu saya memutuskan untuk saya merasa bahwa setelah semakin dewasa gitu, ini bukan bermaksud membuka aib atau apa. Hubungan saya sama ayah memang kurang baik lah kan. Dan saya tahu bahwa itu kayaknya urusan emosional gitu. Setelah dewasa saya lihat bahwa terlalu banyak pengorbanannya gitu. Gitu sampai terus terang saya bersaudara 6 orang. Ya, banyak kan, besar kan ya. Banyak. Untuk ukuran petani lagi. Keluarga petani itu besar banget. Tapi nggak tahu kenapa ayah itu kayak berhasil menyekolahkan semua anaknya sampai perguruan tinggi. Dan konsekuensinya adalah beliau tidak bisa tidak bisa membangun rumah dengan lebih baik gitu. Jadi ya udah. Jadi waktu aku bikin media sosial, aku harus ada nama ayah nih gitu. Tapi kalau di belakang kemungkinan akan terlalu panjang dan orang abaikan. Kalau di depan terlalu ini juga gitu. Jadi misalnya kalau Ahmad Dedi, ikut Ahmad Dhani nih misalnya gitu kan. Aku taruh di tengah deh, Dedi Ahmad Hermansyah gitu. Jadi gitu ya, sekadar informasi aja. Kembali ke poin diskusi kita. Aku termasuk orang yang sampai sekarang masih belum bisa memberikan jawaban terhadap jawaban yang betul-betul meyakinkan diri saya sendiri gitu. Apa yang membuat saya suka dengan buku? Karena pertama saya berasal dari keluarga petani, tulen. Tulen ada tulennya. Terus di sebuah kampung yang kecil yang tidak punya perpustakaan, sama kayak ini tadi. iya gitu ya, tidak punya perpustakaan, kampung. Belum lagi kampung kecil ini berada di sebuah kecamatan yang sama juga kondisi literasinya, di sebuah kabupaten yang sama juga. Gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi saya sampai sekarang masih belum bisa menjawab apa sebenarnya yang membuat saya suka sama buku gitu. Tapi saya akan coba uraikan sedikit gitu ya, barangkali teman-teman nanti bisa mencoba menarik kesimpulan gitu. Kapan saya pertama suka dengan buku? Definisi suka itu saya katakan itu kayak merasa bahwa ada sesuatu yang mengasihkan ketika kita membaca teks gitu ya. Ya, jadi bukan sekadar ada tugas baca buku cerita, enggak gitu. Tapi
ketika aku merasa mengkonsumsi teks sepertinya menarik, itu definisi suka menurutku. Nah, dalam konteks ini berarti aku bisa menjejakinya pada tahun 2000-an juga sih. Udah tua sih aku ya. Baru lahir ya? Jadi pendidikanku itu Andin sebetulnya dari SD sampai SMA itu semuanya berlatar keislaman. Oh, iya. Gitu. Jadi awalnya Madrasah Ibtidaiyah yang kayaknya beberapa tahun setelah saya jadi alumni kayaknya baru negeri. Waktu saya tuh belum negeri gitu di Empang. Masih MI. Betul, masih MI. Nah, jadi kemudian setelah lulus aku lanjut ke pesantren 6 tahun. Tapi pesantrennya juga bukan pesantren yang canggih-canggih modern-modern amat, karena baru dibikin oleh ustadku yang bernama Pak Taslim. Beliau sudah almarhum 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Pak Taslim ini setahu saya beliau membangun pondok pesantren itu setelah beliau pulang dari Gontor. Kan memang alumni Gontor gitu kan. Kemudian beliau ini mengajak beberapa mantan inilah alumni sana untuk membantu beliau membangun pesantren itu gitu. Jadi saya barangkali bisa dibilang santri yang intinya belum ada 10 tahun berdiri pesantren itu, jadi saya ikut masuk. Jadi masih sangat sederhana. Nah, waktu Madrasah Ibtidaiyah ternyata saya juga ini ya, walaupun cuma anak petani, ternyata cukup dikenal sedikit berprestasi lah ya gitu ya. Nah, rajin Kok baca ini nggak bermaksud menyombongkan diri. Cuman saya berupaya untuk menjejaki di mana gitu, bagaimana kecintaan saya pada buku itu bermula gitu. Saya tidak begitu ingat ya Andin ya, waktu masa madrasah itu apakah saya pernah suka pada buku tertentu. Sampai sekarang saya belum tahu. Kayaknya nggak ada kayaknya. Jadi waktu madrasah itu pengalaman saya kayaknya pengalaman yang biasa-biasa saja. Belajar gitu. Tapi di lingkungan keluarga saya termasuk orang yang diistimewakan sebetulnya. Saya nggak tahu ya, mungkin secara intelektual dipandang sedikit lebih baik mungkin ya dari keluarga saya. Mungkin ya gitu. Mungkin ini. Jadi nanti kalau ibu saya nonton ini nanti tolong dikoreksi. Nah, saya dulu sering ikut lomba baca puisi kayak gitu kan. Lomba baca puisi bahkan pernah menang tingkat kecamatan gitu. Lalu biasanya diamanahkan untuk baca ceramah, misalnya kalau ada kok baca ceramah sih? Kayak misalnya ya di hari-hari raya tertentu gitu seperti Maulid misalnya kan. Itu kan sepertinya kayak jadi tontonan yang menarik tersendiri kalau ada di atas podium itu yang membaca ceramah. kayak gitu kan. Kayak gitu nah ya. Oh, Masya Gitu. Allah. Nah, jadi saya dan ya sampai apa namanya ya yang di sekolah itu ya, ini perlu disebut apa enggak ya? Intinya ya yang saya ingat itu setelah saya selesai itu saya NIM tertinggi di sekolah kayak gitu lah. Gitu intinya. Di pondoknya itu. Subhanallah. Bukan, masih di SD. madrasah. Oh. Nah, di pondok saya semakin dipush lagi kayak untuk belajar ilmu agama. Saya nggak tahu ternyata dari tadi malam saya kepikiran kira-kira apa yang akan saya ceritakan di podcast senior kita saat ini. Saya baru ingat bahwa ternyata saya itu dianggap punya daya ingat dan daya hafal yang cukup kuat. Saya dulu pembaca cepat. Berarti Gitu. 30 juz udah tamat ini Bang Deta. 30 juz Al-Quran udah tamat ini. Udah pernah tamat, tapi kalau untuk yang Hafal. bisa disombongkan barangkali juz amatnya. Gitu, karena tahun pertama saya di pondok pesantren, masih kayaknya semester pertama, saya diikutkan MTQ sampai tingkat kabupaten. Waktu itu di Taliwang itu kan waktu itu belum mekar kan jadi KSB. Aku lupa tahunnya, Din. Aduh. Yang jelas aku momen itu bertepatan dengan malam terakhir di MTQ di kabupaten itu, malam terakhir itu bertepatan dengan menikahnya kakakku yang kedua, dan itu adalah pernikahan yang pertama dalam keluarga. Berarti kakak yang berapa? 4. Nah, jadi
Itu saya ingat sekali. Itu yang tidak mungkin meleset kan. Karena itu pasti, karena setelah saya pulang subuhnya tiba di sana, kegiatan sudah selesai kayak gitu kan, cuman ada panitia pengantin itu gitu. Nah, saya dianggap punya daya hafal kayak gitu, sehingga diikutkan ini diikutkan itu. Nah terus di pesantren itu saya juga tahun-tahun pertama, kedua, ketiga itu masih sangat bergairah. Kayak Bisa. gitu ya, saya tuh cepat menghafal. Misalnya kan kita itu kayak diberikan semacam target. Misalnya semester tertentu kita harus menghabiskan berapa hadis, berapa ayat. Gitu, ya. Misalnya yang paling kuingat itu Bulughul Maram. Bulughul Maram kan berisi ayat-ayat kalau nggak salah ya. Iya. Yang Ayat dan juga terbaik gitu ya. Gitu, yang kalau nggak salah yang bagian-bagian pertama yang paling kuingat itu Inna dina indallahil Islam. Kayak gitu kan gitu. Nah jadi aku suka sekali menghafal semua itu, menghafal. Tapi tahun berikutnya memasuki masa SMA, aku mulai bosan, Din. Kayak aku merasa bahwa sudah nggak ada masalah dengan hafalan, tapi aku bermasalah dengan makna yang aku baca sendiri. Gitu, aku ketika temanku masih, ini maaf ya, maksudnya boleh saja ini subjektif banget ya. Ketika teman-temanku masih berhadapan dengan soal menghafal, kemudian sesuatu yang normatif, harus setor hafalan. ya aku kayak selalu mencari ini benar apa enggak sih kayak gitu. Iya, berarti mencari apakah benar hadisnya. Iya, gitu ya. termasuk ya inna dina indallahil Islam itu, masa sih agama benar adalah Islam? Bagaimana agama sebelum Islam tapi orang tetap berbuat baik misalnya kan? Ya malum lah, masa remaja kan banyak pertanyaan. Nah, jadi nilai-nilaiku anjlok situ, Din. Tuh, nilai-nilaiku anjlok, bahkan aku dipukul sama ayah. Nilai ini akan kamu bawa ke Makassar. Jadi aku kan kuliah di Makassar gitu, di bagian terakhir. Nah, kembali lagi ke soal literasi. Jadi ada momen ketika tahun-tahun terakhir aku di pesantren, aku menemukan satu majalah di ruang tenaga pengajar gitu, ustadz-ustadz gitu. Dan saya kok menemukan itu selalu ada tiap bulan, tapi nggak pernah ada yang menyentuh atau membacanya. Setauku majalah itu gitu. Aku selalu penasaran dengan majalah ini. Siapa yang langganan kayak gitu kan? Siapa yang beli? Ya, terus aku baca, kok asik ya. Ada ceritanya, gambarnya juga walaupun nggak banyak, tapi kayak gambar yang aneh gitu ya, kayak gitu. Kok ya. Waktu itu saya nggak tahu definisinya apa. Yang jelas mungkin untuk istilah sekarang kayak lukisan yang absurd lah, surrealis lah, kayak gitu kan. Cerita-cerita di sana juga menarik gitu. Sampai pada akhirnya saya ketemu dengan puisi di sana, banyak sekali puisi gitu. Salah satunya adalah puisi yang jadi puisi sejuta umat, yaitu Aku Ingin. Aku Ingin. Sapardi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu. Sederhana ya. Sederhana, aduh. Nah itu menurutku kayak mantra. Aku nggak tahu maknanya apa, tapi nggak tahu. Menurutku makna nggak penting di puisi itu waktu itu kan. Tapi rimanya, gitu kan, dan sesuatu yang ya namanya mantra kan, kita nggak tahu apa yang membuat dia punya kekuatan gitu. Nah majalah itu belakangan kita tahu adalah majalah Horizon, majalah sastra yang cukup tua lah, setelah 65 atau 60-an lah gitu. Pokoknya udah lama gitu, majalah yang sangat terkenal, majalah sastra. Berarti sekarang nggak ada gitu? Masih ada. Nah, jadi kalau kembali, jadi menurutku barangkali di situ, di momen itulah saya mulai suka dengan membaca. Karena saya mulai merasa bahwa ada sesuatu di dalam teks. Kayak gitu, bukan hanya sekadar dibaca, ada sesuatu gitu. Nah, langsung aku persingkat saja. Kalau kalian berdua tadi kan menceritakan soal kuliah juga. Kuliahku itu bisa tebak tahun berapa? 19-an. Enggak tua-tua banget juga, Din. 2000-an, masa sih? Hah? 2001. Betul. Langit banget Iya. 2001 Masehi ya. Bukan sebelum Masehi. Nah, jadi 2001 itu di sini kamu tahun berapa? 2004. Saya udah kuliah, kamu belum lahir, ya Allah.
Ya jadi penonton di sini mungkin masih bingung ya, di belakang sini tuh banyak penonton tuh. Nah 2001 aku pergi kuliah di Makassar. Sebetulnya ya backgroundnya aku cerita sedikit bahwa aku nggak punya minat yang terlalu besar terhadap kuliah karena aku masih trauma gitu dengan masa-masa tahun-tahun terakhir pesantren yang kayak apa namanya ya, kayak nggak bisa menemukan teman diskusi yang ini kayak gitu kan. Terus aku bayangkan kuliah ini kayaknya sama juga dengan kita sekolah dikekang lagi, gitu ya. kekang lagi, masuk kelas lagi, duduk lagi. Duduk, Bayanganku bener. begitu. Jadi aku bilang, aduh gitu. Aku mau langsung apa namanya langsung kursus kemudian dapat kerja gitu. Dulu itu aku punya apa istilahnya role model itu adalah kakakku sendiri, kakak cowokku. Yang keberapa? Yang ketiga. Oh. Jadi Pasti ya. jadi 6 ya, betul. Enggak di atasku sih. Jadi 6, jadi dua perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan lagi. Oh, Jadi gitu berarti modelnya. cowoknya cuma berdua. Cowoknya cuma berdua. Kakakku itu kayak aku jadikan role model karena pertama masa-masanya dia itu masa mudanya itu udah ganteng menurutku. Oh. Kayak Syarukan. Kalau aku kan kayak Selokan. Dia kayak Sorokan, ganteng sekali. Dan dia itu pintar merawat diri karena mungkin karena sekolah di perhotelan. Hotelan. Perhotelan. Jadi kan mau tidak mau kan perhotelan harus ini terima tamu Iya, itu kan di front rapi, office. bersih, wangi. Betul gitu. Ada Instagramnya. Ya, jadi lanjut. Udah 2 anaknya. Jadi lanjut. Bahaya kalau ditahu semua. Nah, jadi dulu aku kepikiran untuk mau ini aja deh, mau langsung kerja saja seperti kakakku kemana-mana gitu kan, jadi guide kan pintar bahasa Inggris kan gitu di Bali berapa tahun sampai kemudian dia hampir ikut kapal pesiar ke Amerika, tapi waktu itu ada hubungan politik internasional yang agak kacau sejak WTC dibom sama teroris itu loh. Oh. Itu berpengaruh terhadap ini gitu. Jadi dia pada akhirnya jadi ini kerja di Mekah di hotel persis di depan Ka'bah itu. Jadi kalau dia nelpon aku di Makassar itu biasanya kedengaran tuh kayak gitu. Walaupun dia sekarang sudah nggak di Mekah tapi dia di Istana Rajanya Jordan. Di situ dia kerja sekarang. Sedikit promo ya. Nah, jadi gitu. Dengan semangat yang tidak begitu besar untuk kuliah, ya aku masuk ke kampus kayak malas-malasan gitu. Sampai pada akhirnya, tapi kecintaanku membaca itu sedikit-sedikit kayak menemukan surganya gitu. Karena pada akhirnya ketika aku malas kuliah, aku pergi ke mall. Oh, enggak ke perpustakaan. Kan ada Gramedia sana. Oh, berarti langsung. Iya, kadang juga ke perpustakaan, Tapi di perpustakaan itu kan beda lah ya. Artinya kan kalau kita ke toko buku, niat kita kan pengen memiliki buku, membeli itu kan. Nggak mungkin kita beli buku di perpustakaan. Iya, Ya. siap. Jadi gitu. Jadi kayak bermalas-malasan. Tapi Andin, aku mau cerita bahwa tahun-tahun 2000-an awal, aku pikir ya, menurutku ini atmosfernya sama di seluruh Indonesia. Karena pasca Orde Baru gitu kan, keran kebebasan itu muncul secara intelektual yang kemudian menjadi banyak sekali buku gitu kan. Jadi dulu waktu itu banyak sekali buku bermunculan seperti surga, dan aktivitas mendiskusikan sesuatu itu kan marak di mana-mana, termasuk di kampusku. Makanya waktu aku jadi mahasiswa baru, kalau kita ke kampus Andin, misalnya ini wilayah kampus ya, dari sejak masuk di di pintu gerbang situ, biasanya di bagian situ sudah ada orang diskusi. Sudah ada yang keliling. Di bagian sana tuh ada festival apa gitu, literasi misalnya. Di sana ada bazar buku, itu rame banget. Nah, atmosfer itulah yang saya temukan di awal-awal saya kuliah. Nah, kegiatan itu yang lebih banyak saya ikuti daripada ruang kuliah. Aduh. Tolong jangan dicontoh ya. Gitu. Itu yang membuat saya hidup. Pada akhirnya karena saya juga suka nulis, tadi kelupaan ya soal itu, bahwa saya sebetulnya suka nulis dari masa SD sebetulnya ya. Kaligrafi juga saya pernah ikut, menang juara 3 tapi 3 kecamatan aja. Gitu. Hot istilahnya kita ya. Iya. Nah, atmosfer yang seperti itulah yang membuat saya bergairah gitu. Sampai kemudian saya
masuk ke beberapa organisasi ekstra istilahnya kayak HMI gitu kan, PMI, tapi aku di LMND-nya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Nah, LMND itu dia kayak afiliasinya itu ke PRD, PRD dibangun sama Budiman Sujatmiko itu kan, gitu. Jangan dibully ya kalau aku nyebutin ya. Apa ya? Nah, jadi waktu itu aku ikut organisasi itu, tapi aku juga ikut organisasi lain yang berhubungan langsung dengan dunia literasi, yaitu Unit Kegiatan Pers Mahasiswa. Catatan kaki nama majalah kami. Nah, di situ aku mengasah kemampuanku menulis. Gitu. Di situ juga aku menemukan orang-orang yang tepat untuk berdiskusi tentang banyak hal. Disitulah pertama kali aku ketemu dengan bacaan-bacaan yang bagus, tetralogi Pram apa segala macam kayak gitu. Jadi sampai kemudian tahun 2004-2005 itu aku diamanahkan menjadi ketua umum, kayak gitu kan. Itulah. Tapi tahun keberapa itu saya terancam DO. Akhirnya saya kembali masuk ke kampus, selamatkan, udah aman kayak gitu kan, lanjut lagi gitu, lanjut lagi. Intinya sih yang saya mau berhenti sampai di sini soal kecintaanku pada buku gitu kan. Intinya dimulai dari majalah Horizon itu gitu kan, yang aku merasa bahwa ternyata dunia teks ini dunia yang sangat mengasihkan, punya sihir kayak gitu kan. Yang tadi aku lupa juga, nanti ketika awal-awal aku kuliah, buku yang pertama yang membuat aku jatuh cinta itu adalah buku Khalil Gibran, judulnya Sang Nabi. Kenapa aku cinta Khalil Gibran? Karena aku cinta Dewa 19. Dewa 19 itu apalagi yang album yang sama Once itu kan kuat sekali Gibrannya. Khalil Gibran ya, bukan Gibran. Aduh, Ya, Khalil Gibran. Khalil Gibran. Gitu ya. Gitu ya. Khalil. Bukan Bahlil Gibran. Nah, jadi dulu kan Khalil Gibran di masa-masaku itu citranya itu penuh dengan kuat-kuat soal cinta, soal patah hati dan segala macam. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Dia tidak mungkin bagus kalau tidak diterjemahkan oleh sekelas Sapardi Djoko Damono. Kayak gitu ya. Jadi Sang Nabi itu karya yang sangat bagus menurutku. Aku udah lupa sebagian besar ceritanya, tapi menurutku itu akan mematahkan anggapan orang bahwa Khalil Gibran itu hanya seorang penulis yang Cinta-cinta. menciptakan quote-quote yang menyek-menyek kayak gitu kan, istilah kami. Kebanyakan penerjemahan buku Khalil Gibran itu seperti Djoko Damono. Ada. Enggak kebanyakan, ada. Jadi gitu, Din. Jadi itulah perjalananku gitu. Mungkin di nanti aku cerita soal bagaimana aku membangun ini pustakaan. Intinya yang bersifat pribadi dulu, kenapa aku suka dengan buku dan bagaimana aku menggelutinya sampai aku kuliah. Aku balik ke Makassar, aku tuh kurang lebih 11 tahunan baru balik ke sini. Kembali ke Mataram. Iya, 2015 akhir. 2016 aku ke sini. Saya itu baru mau masuk SMP begitu. Akhir-akhir. Oke, Den, silakan. Jadi banyak ya, maksudnya pengalamannya itu beragam gitu ya. Ada momen-momen tempat, wih apa nih gitu, buku apa nih. Ada juga momen-momen yang kesal ya, malah rajin baca buku tapi ternyata disalahkan gitu ya, kayak Mbak Nafila tadi. Itu harus dicari sih yang baca soal Cerdas Cermat itu. Jadi ini saya juga sedikit cerita ya, yang karena tadi Bang Det ternyata mondoknya 6 tahun ya gitu. Jadi saya teringat tadi kembali ke momen yang pembakaran buku ya. Jadi saya teringat ada teman ya, dia ini termasuk juga yang sangat suka membaca buku. Dan dia berasal dari Bima. Dia orang Bima. Ini ya, teman saya ini nggak bermaksud apa ya, tapi maksud saya dalam akademik itu, baik menghafal maupun akademik di SMK, di sekolah kejuruannya itu, dia itu tidak masuk juara kelas gitu. Jadi dia itu ya standar-standar aja, menghafal tapi enggak terlalu banyak nyetor kan. Pelajaran juga enggak tinggi-tinggi amat nilainya, tapi dia itu suka membaca gitu. Dan dia itu punya tokoh idola, yaitu seorang Gus gitu ya.
Tidak usah saya sebut ya. Nah, Gus ini tuh Gus Miftah. jadi kan Gus ini tuh pada waktu itu adalah idola gitu, kayak idolanya santri maupun bukan santriwati itu kan kayak idola banget gitu. Nah, jadi si Gus ini, beliau itu dia itu mengeluarkan buku gitu, nulis buku. Jadi kayak buku tentang menceritakan kehidupannya atau apa ya buku itu, tapi yang jelas buku itu dijualnya itu sangat mahal gitu. Karena kan beli online ya, maksud saya di selain buku di paketnya itu ada kayak gantungan kunci mungkin atau enggak baju ya, pokoknya sepaket gitu ya, ada sepaket, Ada merchandise. ya ada merchandise-nya. Nah, kalau tidak salah dulu dia sebut harganya itu 500.000 kalau nggak salah, termasuk buku, baju, gantungan apa ya, punya banyak Bukunya gitu. satu tapi. Iya, bukunya satu, buku yang tebelnya satu gitu, yang seingat saya ya. Nah, setelah malam pembakaran buku itu gitu, dia nangis aja, maksudnya karena kan kita yang karena kan hampir setengah dari santri yang kelas santriwati yang kelas 3 waktu itu semuanya bawa novel gitu. Nah, dan dibakar, kita semuanya jadinya sedih, tapi yang paling sedih itu dia gitu, karena bukunya itu udah dia beli mahal-mahal, dia antara dia udah habis atau belum habis tapi udah kedung dibakar gitu. Jadinya saya lihat itu kayak juga kok kayak gini ya gitu. Jadi saya merasakan gitu juga kesedihannya. Nah, ini juga mengingatkan saya ya pada kejadian ini gitu. Dulu ya, kenapa sih jadinya kan tadi sama teman saya itu saling curhat, yang nangis itu kan, yang dari Bima itu. Sabar ya, mungkin ada jalannya besok lain gitu. Saya jadi teringat waktu itu juga tentang bahwa saya dulu juga pernah dilarang gitu membaca sebuah buku di rumah saya. Nah, jadinya ada dulu sebuah buku yang isinya mungkin ya, maksudnya kurang cocok untuk bacaan anak SD. Bukan buku dewasa ya, tapi isinya itu masih belum untuk anak SD gitu. Jadi pembelajarannya itu terlalu tinggi gitu kan. Nah, buku itu selalu disembunyikan gitu oleh orang tua saya di dalam lemari, ditaruh paling atas, paling dalam gitu. Saya kan dulu SD kan maksudnya kecil, pendek kan. Jadi setiap misalnya orang tua saya tidak ada di rumah gitu ya, maafkan orang tua. Jadi saya itu kan lemarinya itu depannya itu langsung kasur. Jadi kalau mau ambil buku ya udah saya naik ke kasur itu, saya ambil gitu bukunya. Nah, kan bisa kan. Jadinya saya baca buku itu dan saya memang pada waktu itu nggak paham sama sekali tentang buku itu. Tapi saya seneng aja bacanya karena ini sampulnya itu dia itu kayak gini ya. Maksudnya apa sih? Yang kalau dipegang ada rasanya itu. Ya, dia itu bertekstur. Jadinya kan lembut. Jadi saya senang baca gitu. Dan karena bukunya itu yang masih saya ingat, dia itu kayak per babnya itu ada bagian-bagiannya. Jadi nggak full teks gitu yang bikin kita bosan baca. Nah, jadi Bang Ned saya suka baca buku yang ada pembagian-pembagiannya gitu. Jadi dalam satu lembar itu ada gambar, ada juga kolom untuk teksnya gitu. Jadi nggak selalu full gitu tulisan gitu kan. Jadinya saya tertarik kan waktu itu, waktu SD kan, masih SD, dimana kalau buku-buku pelajaran itu sudah bosan gitu kan kita baca. Nah, jadinya setelah ternyata saya ketahuan membaca buku itu, saya dimarah gitu. Tapi anehnya itu ya, tempat saya aneh, orang tua saya ini tidak memarahi saya secara gamblang gitu, maksudnya tidak terang-terangan, tapi dia kembali ambil buku itu, dia sembunyikan lagi ke tempat yang ujung-ujungnya saya tahu juga di mana tempat sembunyinya, karena sebelumnya kan ditaruh paling atas, paling ujung, paling Bisa dalam. jadi detektif kan? Terus disembunyiinnya itu sekarang di paling bawah, di bawah tumpukan tas-tas dan buku-buku yang berat, berkas-berkasnya bapak saya dulu. Nah, jadinya di situ tuh kayak apa ya, masuklah pengalaman di mana saya bertanya-tanya, kok kenapa sih dilarang baca buku gitu. Kayak kejadian yang di pondok pesantren yang bukunya dibakar, kita dilarang baca novel, bawa novel gitu, mengingatkan kembali saya kepada momen pas SD, pas
orang tua saya itu melarang saya membaca buku yang disembunyikan tadi itu. Jadi itulah sepenggal pengalaman saya yang agak kurang enak ya menurut saya gitu. Yang karena teringat tadi dengan Kalau Vila gimana? Ada nggak? ceritanya Bang Ded. Ada sih, mungkin bukan pengalaman gak enak tentang buku, malahan dengan buku itu saya menemukan kenyamanan sendiri gitu. Jadi dulu itu pernah pas KKN, kebetulan KKN saya itu jumlahnya jauh lebih banyak dari KKN orang yang mereka sekarang ini, anak-anak SMA sekarang. Mungkin palingan KKN-nya berapa sih, maksimal 10 orang mungkin ya. Dan saya ingat itu KKN saya ada sekitar 20 orang, 20 lebih atau enggak. Dan kebanyakan perempuan mungkin sekitar 12, lakinya 8 gitu. Dan di situ saya ingat saya bawa buku di situ, dan saya mungkin satu-satunya orang yang bawa buku pas KKN itu. Nah, jadi waktu saya baca tuh mungkin ada perkataan kayak ih sok banget gitu kayak Perasaan ini yang kan lagi kayak sering. ih apaan sih gitu kayak baca buku ini kan lagi KKN gitu kayak gitu. Iya. Nah, tapi saya itu juga orang yang suka bangun pagi gitu. Jadi setiap pagi itu sebenarnya kita punya jadwal buat ngajar di sekolah, jalan kaki ke sekolah, ngajar di sana. Tapi setiap hari itu mereka nggak ada yang mau bangun pagi nih. Yang cewek-cewek, maaf teman-teman KKN. Tidak maksud membuka aib kan, gak sebut nama. Ya. Terus sering banget kayak teman-teman bilang, gantiin dong ini apa namanya, apa tuh jadwalku hari ini. Ya. Kamu mau ngajar enggak, Phil? Mau? Yaudah deh gantiin. Kalau besoknya kayak gitu-gitu lagi. Ya. Dan tiap hari saya selalu bawa buku. Dan akhirnya menemukan buku itu jadi tempat saya lari untuk merasakan kenyamanan. Karena menurut saya dalam rumah KKN itu saya nggak menemukan kenyamanan. Bayangkan 20 orang, Ya. beda-beda makanan. Satu mau makan ikan, ih saya nggak bisa makan ikan. Satu mau makan ayam, ih saya nggak suka ayam. Satu mau makan nasi goreng, saya nggak terlalu suka nasi yang digoreng-goreng, nasi yang berwarna-warna nggak mau. Terus ada yang suka nasi apa kayak warna biru dicampur apa gitu. Itu nasi Kayak, kamu nggak mau kan, karena emang tiap minggu itu kita ada jadwalnya gitu, Bang Ded. Iya, iya. Andin, kayak Jadwal jadwal apanya? masak, Masak. gitu. Dan kan kalau yang masak terserah kreasi mereka aja, mau Iya, nasi iya, iya. dibikin biru, nasi dibikin merah kan terserah kan. Tapi itu akibatnya itu jadi berantem lagi, jadi ada Iya. yang bahkan nggak bisa makan makanan rumahan, bisanya harus beli di kayak restoran gitu-gitu. Jadi Iya, kita harus beli dulu nasinya gitu segala macam kan. Jadi nggak menemukan kenyamanan, kesunyian di KKN itu sendiri. Bahkan pernah adalah kayak ya ada nih kayak seorang laki-laki gitu. Ya. Dia suka sekali bertanya tentang kegiatan saya, dia suka ikut saya ke sana kemari gitulah. Terus sampai ada pertanyaan dia seperti ini, kamu sukanya apa sih, hobinya apa gitu. Terus saya bilang hobi saya baca. Terus baca apa, dia bilang gitu, oh suka baca buku agama ya gitu kan. Terus langsung saya bilang kan, oh enggak gitu, saya sukanya baca novel. Dan di situ kata-kata dia kayak gitu, oh ngapain ya baca buku fiksi. Langsung Aduh. ilfil parah. Sudah mulai hari ini gak usah ikut-ikut saya kemana-mana, kamu cari jadwal kamu sendiri, tak bilangin gitu ya. Karena saya kesel dibilangin kayak gitu. Emang bagi kamu mungkin gak ada gunanya baca buku fiksi, tapi bagi saya itu adalah kenyamanan tersendiri buat saya gitu. Jadi selama sekitar 40 harian KKN itu setiap harinya saya baca satu bab buku, satu bab sehari, dan semakin semangat sampai selesai itu artinya KKN saya akan selesai. Sampai diupload di second account itu tiap hari kan, sampai ditungguin sama teman-teman, ayo dong lanjutan bab berikutnya mana gitu. Oh ini udah hari ke-25, udah bab 25 ya gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Iya. Kalau Bang Ded sendiri gimana? Kalau aku sih sebetulnya agak mirip sama Vila ya. Maksudku bukan kalau pertanyaan soal pengalaman yang tidak menyenangkan, dia tidak dalam bentuk momen tertentu, misalnya seperti kamu soal pembakaran buku itu kan menjadikan juga kan gitu. Tapi dia adalah kumpulan ini aja sih sebetulnya, kayak kumpulan momen-momen gitu. Misalnya kayak menurutku paling tidak menyenangkan ya, kalau aku nggak tahu ya keadaannya yang salah atau di akunya yang merasa nggak nyaman. Misalnya kayak
pernah nggak sih teman-teman merasakan misalnya kayak ada di diri kita kayak merasa tidak nyaman nih membaca di tengah Di tengah orang-orang yang orang ramai. kayak orang-orang ini kayaknya menjudge nih diam-diam kayak gitu kan. Nah itu momen yang nggak menyenangkan buatku. Sementara misalnya kalau buku itu mengasihkan kayak gitu, momen itu sangat tidak menyenangkan dan itu yang maksudku bukan di satu momen. Setiap kali momen itu muncul menurutku nggak nyaman sekali, aku rasa. Dan kedua juga Din, tapi ini termasuk yang aku rasa ini kekurangan atau apa, kadang dia melahirkan sakit hati tapi sebentar saja, tapi aku dengan senang hati akan melakukan kesalahan itu gitu. Apa itu? Maksudku kayak gini, aku itu sering kali merekomendasikan buku ke orang yang biasanya beberapa dari orang yang saya rekomendasikan buku itu tidak mengembalikan buku itu. Aduh. Siapa tuh? Banyak gitu. Langsung dari sejak kuliah aku begitu. Jadi kalau ada buku bagus aku ceritakan, kamu harus baca ini loh. Aku selalu bersemangat. Oh, berarti situ Gitu. yang harus kamu baca buku. Iya, harus baca buku ini. Owner gitu. juga kasih buku ini. Kasih bukunya gitu. Banyak banget. Misalnya ya, bayangkan ya, mungkin kalau aku ingat kadang ada penyesalan. Aku paling ingat ada bukuku Arus Balik Oh iya. yang sekarang kalau aku jual mungkin 1 juta, 2 jutaan, 3 jutaan masih ada orang mau beli. Iya. Itu aku pernah kasih pinjam orang Berarti yang dan lama, nggak kembali. lama ya? Cover lama. Berarti nggak dikembalikan. Aduh. Nggak kembali. Jadi itu sedih banget tuh. Kalau misalnya mengingat bahwa buku-buku yang pernah aku ini, dan aku kadang kadang istriku juga sering memarahi aku, mau jangan terlalu baik gitu kan. Tapi ya udahlah, kalau memang ini adalah kutukan, aku jalani saja kebaikan ini. Tapi serius kayak ya udahlah kayak gitu. Kalau aku nggak punya sifat ini, barangkali dari lama aku tutup ini perpustakaan. Kayak gitu kan. Ini buku ini buku-buku yang tidak kembali sejak aku mendirikan teman baca mungkin udah banyak banget. Mungkin 500 ada kali yang nggak kembali. Gitu, apalagi tidak tercatat gitu kan, gitu. Nah, bagian-bagian itu menurutku yang kadang membuat aku tidak nyaman, tapi aku lakukan kembali. Ya nggak tahu definisinya apa gitu. Coba teman-teman yang belajar psikologi coba identifikasi ini jenis penyakit apa sih sebetulnya kayak gitu. Jadi Nah, jadi aku lebih banyak momen menyenangkan sih sebetulnya kalau terkait dengan buku. Banyak momen menyenangkan dibanding momen-momen yang soal pembakaran buku itu Pembakaran menurutku Nah, ya. Itu sih. Yang lain gitu. Iya. Pembakaran buku ini jarang Kaget. banget ditemukan. ya memang agak kejam waktu itu karena kita mungkin juga yang nakal ya mungkin. Kira-kira sekarang masih berlaku nggak setahumu? Sepertinya masih sih, belum Masih. saya, karena kan setelah dari pondok itu saya sudah pincar gitu bersama teman-teman udah sibuk sendiri. Sip. Jadi karena kan setelah saya pondok terus kuliah dan menemukan tempat ini, jadi saya berpikir kenapa ya kok bisa gitu dilarang, kayak kenapa sih padahal kan kita cuma membaca kan gitu ya. Jadi kita cuma baca buku kok nggak baca buku seher atau kitab suci palsu kan gitu. Jadi saya berpikir kayak ini tuh kalau kayak gini tuh bisa membunuh gitu rasa minat membaca kita gitu. Jadinya akan ada perasaan-perasaan kita itu takut gitu membaca buku, seperti tadi kan Mbak Nafila yang di-judge sama temennya, apa sih baca-baca fiksi kan gitu. Padahal kan fiksi itu ada manfaatnya juga kan, karena kan nggak harus baca buku pelajaran gitu. Nah, ini juga kayak jadi pengingat saya kan juga dulu di desa saya ya, ini udah masuk sementara. Saya ceritakan kalau di desa saya itu dari dulu sampai saat ini di SD-nya itu, karena kan ibu saya itu adalah seorang guru SD dari dulu sampai sekarang, sering ngeluh ibu saya. Kenapa? Karena beliau itu sering ditempatkan di kelas atas, kelas 4, 5, 6 gitu. Beliau sangat kesal atau marah gitu kalau ditempatkan di kelas atas gitu. Kenapa saya bilang? Kalau kelas 4, 5 itu banyak yang belum bisa membaca anak muridnya. Jadinya materi yang sebenarnya bisa habis 1 hari itu tidak bisa habis karena
sebagian besar muridnya itu nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca kan gimana gitu mau pahamin materinya kan. Ya. Sementara kan sekarang literasi digencar-gencarkan, tapi banyak gitu yang di desa saya itu SD kan hanya ada 3 SD dan 1 MI. Nah dari 3 SD itu saja yang terbilang maksud saya negeri ya, dan baguslah fasilitasnya gitu, ada buku ya, ada perpustakaannya, tetap saja gitu ada sebagian siswanya itu kelas atas gitu 4, 5, 6 itu belum bisa membaca gitu. Jadinya jangankan mau membaca yang paham isi bacaan, membaca aja itu masih belum bisa gitu. Nah jadi kayak saya kayaknya mikirnya kok masalahnya gini-gini aja ya, karena dari dulu ibu saya itu marah gitu. Jadinya sekarang ibu saya itu ditempatkan di kelas bawah, jadi biarkan dah saya ajar membaca gitu, asalkan saya nggak ajar materi di kelas atas yang belum bisa membaca gitu. Nah terus kemarin ada juga cerita, saya ada penelitian maksudnya untuk tugas ya, saya ambil SD di sekitaran Ampenan gitu. Ternyata saya setelah berbicara dengan gurunya ini kelas 2, mengajar kelas 2. Ada 20 siswa yang tidak bisa membaca di kelas itu, ada 18 siswa. Kelas 2 SD. Ya. Jadi kan maksudnya kalau sekarang kan pemerintah itu kayak itu ya menggencarkan SD harus sudah bisa membaca dan menghitung. Nah, tapi kenyataannya itu jangan kan di desa, di kota aja yang buku di mana-mana, penyebarannya bukunya bagus, itu masih banyak ternyata siswanya yang masih belum bisa membaca. Jadinya kalau di kelas itu ada kayak 4 baris gitu, baris sebelahnya itu kayak itu pasif gitu, karena nggak paham apa yang sedang dibicarain gitu. Dikasih tugas juga nggak bisa paham, mereka nggak bisa baca gitu. Bahkan gurunya bilang ada juga yang cuman tahu huruf sampai A B C D, setelah itu dia nggak bisa tulis yang lain gitu. Nah jadinya itu kayak saya tanya gitu, kalau kelas atas gimana Ibu? Nah kelas atas itu juga bermasalah ternyata katanya. Saya itu setiap siang itu harus ajar kelas 4, 5, 6 untuk membaca, karena kemarin kan kelas 6 ujian tulis, ada yang nggak bisa membaca, jadi harus di-push lagi sebelumnya untuk membaca. Jadi keadaan di desa saya ataupun di sini di Kota Mataram itu ternyata 11-12 lah. Jadinya siswa SD-nya itu masih belum ada kesadaran atau minatnya gitu yang tumbuhkan untuk membaca buku, untuk menyukai buku gitu. Jadinya saya kira akan semakin zaman semakin maju itu, saya kira akan banyak gitu, makin bisa siswa-siswa ini membaca, tapi ternyata masih belum maksimal. Mungkin kalau dari kota Mbak Vila mungkin yang bisa diceritakan tentang keresahan atau apanya gitu. Refleksi kita terhadap daerah kita sendiri. Karena desa saya itu seperti yang saya bilang tadi kan, kalau nggak salah daerah Bima di dalam itu juga pemegang terbesar buta huruf. Kabupaten ya di kabupaten bagian dalamnya. Tapi itu terlihat dari dimana mereka nggak bisa baca, itu orang-orang tua itu bahkan nggak bisa baca sama sekali gitu. Banyak sekali orang tua di sana. Tapi kalau pengalaman sendiri saya itu kan dulu SD itu pindah dari SD 1 ke yang SD yang selanjutnya gitu. Terus kerasa banget bedanya gitu. Waktu di SD saya yang dulu itu hampir seluruh satu kelas itu, kelas 1 SD ini setidaknya udah mengenal huruf, bisa mengeja. 2, 3 itu saya pindah sekolah, dan saya ingat di kelas 3 di SD saya yang pertama itu semuanya bisa baca gitu. Tapi pas pindah ke SD selanjutnya ini mulai melihat kesenjangan yang jauh sekali. Jadi banyak teman-teman sekelas waktu itu bahkan bacanya itu masih mengeja, bahkan ada satu orang yang bahkan nggak bisa baca sama sekali. Jadi akhirnya waktu itu saya sama teman-teman yang lancar membaca itu kayak bikin kayak belajar bersama gitu, kadang di rumah saya sama di rumah teman
ini sekalian tukar binder dulu namanya kalau Tukar yang binder. Iya, iya, masih ingat dulu main. namanya sama yang cewek-cewek. Yang cowok tuh ada semacam kayak Yu-Gi-Oh gitu. Oh, kartu Gitu. Yu-Gi-Oh. Oh, iya. Jadi ayo kita belajar tapi sambil tukeran binder sama Yu-Gi-Oh gitu kata mereka. Jadi kan tertarik mereka kan. Ya. Dan saya ingat banget teman saya yang sekarang dulu itu kelas 3 nggak bisa baca, sekarang alhamdulillah dia sudah bisa baca. Dia sekarang jadi supir truk juga. Halo gitu kalau nonton. Supir truk sekarang, dan dia katanya bersyukur banget karena mungkin dari kita buat belajar bareng itu walaupun ditemani binder dan Yu-Gi-Oh, Harvest segala macam kan dulu. Kalian ya. tahu nggak tentang binder Harvest? Tahu. Tahu Itu nggak paling sih? itu Ya, paling kan? mahal gitu. Ya dulu kan ingat banget Kalau tukar harus itu 5, diganti 4, 5 5 satu itu. yang lain gitu. Dan selalu menunggu kan dulu mungkin saya ada beberapa teman-teman yang punya privilege buat beli Harvest gitu, yang langsung satu gitu. Jadi mereka senang banget, ayo kita belajar sekalian tukar Harvest nih ada baru. Oh ya, ayo gitu. Nah sambil belajar, tapi banyak banget lucu-lucunya pas belajar tuh kayak, ih kenapa sih bisa B A tuh jadi ba, kenapa nggak B B A gitu, gitu Ya. ya. Pertanyaan anak-anak SD waktu itu gitu. Dan kerasa banget waktu jadi kayak kunjungan ke sekolah-sekolah itu, bahkan yang di Bima, Kabupaten Bima yang terpencil itu, bahkan kelas 6 SD itu banyak sekali yang nggak bisa baca gitu. Jadi mereka bisa ngeja misalnya PEP, BUBU gitu, tapi susah buat bilang PEBU-nya itu agak susah. Tapi untuk PEP, BUBU, NU Bisa. gitu-gitu bisa. Cuma kalau disambung jadi apa? Nggak tahu mereka. Jadi lebih kayak apa ya? Mungkin mereka mengenal huruf. Mungkin kesalahan guru-gurunya mereka itu adalah terlalu cepet-cepet gitu. Cepat. Oh iya. Sementara belajar apalagi Refleksi saya besok ini. Oh ya, Guru. benar. Belajar membaca terutama ya untuk anak kecil itu perlu perlahan-lahan gitu. Dan yang paling saya lihat adalah favoritism. Waktu KKN juga ada kayak favoritism itu, jadi guru ini melihat ada anak pintar nih satu di kelas, fokusnya ke dia. Oh. Kalau dia bisa, Boleh itu. lanjut semua pelajaran kan. Nggak boleh. Sementara kalau yang lain tidak bisa kan, kita nggak tahu mereka ini apa perlu diulang apa enggak. Dan itu waktu itu saya ngajar di sebuah desa gitu di Nganjuk, Jawa Timur. Terus di sana saya bertanya tentang klorofil itu apa gitu. Anak ini langsung angkat tangan gitu, jawab, oh ya, klorofil adalah zat daun, fungsinya seperti ini gitu. Oh kamu kok bisa tahu ini gitu, bukannya belum masuk pelajarannya? Oh saya udah bimbel, dia bilang. Jadi buku pelajaran itu dia udah bahas duluan sama gurunya gitu. Nah terus saya tanyalah, oh ya, selain kamu semuanya diam ya, apa itu yang lain gitu, fotosintesis gitu lah, diam semua. Dan itu menunjukkan adanya kesenjangan gitu mungkin dari gurunya, karena ngejar apa tadi kan RPP gitu kan, kalau iya. ada kan mereka Iya, kayak iya. yang harus diikutin gitu akhirnya. Kaku Gitu ya. sih, iya benar gitu sih. Kalau Bang Dad sendiri gimana? Kalau aku terus terangnya, aku harus akui ya, kayaknya aku orang yang tidak punya perhatian, maksudnya untuk melihat kondisi literasi di kampung. Iya, karena misalnya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah orang-orang di kampungku, khususnya anak-anak itu buta huruf atau enggak? Kayaknya enggak begitu ini menurutku ya, gitu. Mungkin karena aku berada di kota kecamatan ya, sekolahku segala macam, dan sebetulnya di Sumbawa itu, Sumbawa besar ya, kota kecamatanku itu termasuk yang secara kebudayaan itu dikenal banget. Empang itu, boleh tanya orang Sumbawa, di Empang itu kayak jadi semacam lumbung orang-orang yang berkesenian kayak gitu kan. Sehingga barangkali ya kan, kalau orang berkesenian artinya di sana juga konten literasi juga ada gitu kan, gitu. Jadi biasanya ya kalau ada lomba-lomba teater apa segala macam, biasanya dari kampungku tuh banyak tuh, dari Empang khususnya misalnya kan, kayak gitu selalu biasanya begitu gitu. Nah, atau barangkali aku bisa saja keliru ya, mungkin akunya aja nggak begitu memperhatikan gitu, sehingga soal-soal begitu nampaknya tidak menjadi perhatian gitu. Cuman memang dia berhenti di level, maksudnya kayak literasinya itu memang di situ, soal memahami barangkali masih kurang. Tapi kalau masih soal calistung, membaca kayaknya bisa gitu. Cuman ke tingkat literasinya bisa memahami segala macam kayaknya mungkin masih kurang gitu.
kayak gitu menurutku. Karena aku sendiri sebenarnya perjalananku itu perjalanan yang baik-baik saja. Misalnya aku di pesantren itu kan kita walaupun tidak membaca tapi banyak aktivitas lain yang tetap menunjang kerja intelektual. Misalnya kami setiap bulan puasa ada yang namanya Safari Ramadan. Yang nyatet itu ya. Bukan, Safari Ramadan itu kami akan pergi ke desa-desa di kecamatan tertentu sampai seminggu atau 2 minggu. Jadi kami kayak melatih jadi dai lah kayak gitu. Dan itu ya misalnya sebelum masuk puasa itu sudah dilatih itu semua kayak gitu. Jadi dai-dai yang masih kecil kayak gitu. Nah, tradisi seperti itu yang aku hidupi pada waktu itu kayak gitu. Jadi di pondok di pondok pesantren itu ya, di madrasah juga kurang lebih juga nggak apa namanya, nggak parah-parah amat sih kan. Jadi ini maaf ya, kayaknya walaupun aku desa kayaknya cukup baik-baik saja dibanding ceritanya teman-teman. Iya. Karena Gitu sih. Ya, cuman kalau sebetulnya di kampungku itu yang lebih parah sebenarnya kenakalan remajanya. Soal kemiskinan, isu itu sebenarnya lebih menarik kayak gitu. Di bagian itu ya kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi sudah kita dengarkan semua Iya. kisah-kisah yang apa ya, sangat menarik gitu bagi Iya. saya karena berbeda gitu dari kota Bima tapi ternyata tidak ada toko buku ya. Iya. Ada tapi cuma bisa masuk 1 orang gitu. Sumbawa juga nggak ada toko buku. Di mana saja di kota. Di Lombok Timur ada ya. Ada lah, tapi ya kalau di desa saya ya enggak sih Di terlalu Rempung jauh. ada nggak? Ada toko buku tapi kok bakar buku. Aduh, itu mah lain ceritanya lain. Jadi udah tadi cerita saya yang bakar buku, ada juga yang dibenci atau dijudge sama temannya karena hanya membaca buku gitu kan, harusnya KKN malah baca buku gitu. Ada juga yang menemukan suatu majalah langsung jatuh cinta gitu kan. Banyak cerita yang kita dapatkan hari ini teman-teman, dan juga tadi ya kita sempat refleksi sedikit mengenai keadaan dunia literasi dari masing-masing daerah ini. Ternyata ada persamaan, ada perbedaan juga, tapi tetap apa ya, menurut saya kayak tetap jadi Indonesia. tetap Indonesia. Astagfirullah. NTB dong, kan sesambung. Maksudnya tetap apa ya, sepertinya harus kita refleksikan lebih dalam gitu. Betul. Ya. Mungkin nanti ada teman bicara yang membahas Iya. dunia literasi dan apa gitu hubungannya. Mungkin jadinya kan yang dikatakan Mbak Vila juga tentang cara guru mengajarkan cara membaca itu juga harus perlahan kan. Jadi refleksi juga bagi saya yang mahasiswa PGSD gitu. Dan juga dari Bang Ded yang kisahnya itu penuh perjuangan, maksudnya walaupun nggak ada pembakaran bukunya gitu. Ternyata pondok 6 tahun ya gitu. Iya. Apa 6 tahun bahasa Arabnya? 6 tahun sudah lupa itu. Tusanata. Sita Tusanata, mondok 6 tahun, masuk kuliah, ternyata kuliahnya hampir di DO karena keseringan baca buku mungkin. Keseringan ikut event buku ya gitu. Jadi karena sudah maghrib juga ya, mungkin Iya. bisa kita akhiri sesi Ada atau close statement lah. Maksudnya program. menurutku kurang lengkap. Misalnya apa itu? rencana kita ke depan apa sih? Kalau rencana kita ke depan apa lagi untuk program Kamu hari ini? apa? Kalau saya Secara pribadi masih tetap akan baca buku kah? Atau mau bikin buku kah? kalau saya untuk kedepannya itu mungkin sekarang akan itu ya, mengurangi buku-buku fiksi gitu. Maksudnya buku-buku fiksi yang terlalu abstrak atau terlalu banyak maknanya gitu. Karena kan kemarin saya punya pengalaman itu bahwa saya itu cara saya ngajar dinilai sama dosen itu terlalu abstrak gitu. Anak SD nggak akan paham. Kamu harus konkret gitu ajarnya gitu. Ini mungkin saya akan kembali membaca buku-buku IPA, IPS, pelajaran-pelajaran SD itu untuk meningkatkan nilai saya pada mata Iya. pelajaran tersebut. Ah, Itu aja oke. sih. Kalau Vila? Apa ya, mungkin karena sekarang lagi kerja sama mahasiswa luar negeri, mungkin kemarin saya sudah merekomendasikan buku novel Indonesia ke salah satu mahasiswa magang luar negeri. Dia dari Turki, dia sekarang lagi baca Saman.
Ayu Utami. Ya, Wow. tapi versi bahasa Inggris kan. Oh iya. Jadi ya itu mungkin lebih kayak mengenalkan novel-novel bahasa Indonesia ke orang-orang luar negeri aja. Yeay. Kalau aku sih tengah berjuang untuk konsisten kembali mengerjakan apa yang pernah jadi rencanaku di tahun sebelumnya. Apa itu? Pertama mau ini bikin penelitian mandiri kayak gitu. Dan kedua juga kayaknya aku kayak apa ya, pengen banget teman baca ini kualitasnya ditingkatkan lagi, yaitu kita maksudku kayak gitu. Kualitas internet. Ya, saya nggak bermaksud apa namanya ya, berupaya untuk apa istilahnya. Maksudku kayak gini, kayak aku kayak memikirkan sesuatu terlalu berat kali ya. Misalnya kayak teman baca ini di satu sisi memang tengah menggembirakan sekarang, tapi juga aku merasa was-was gitu. Kita belum selesai nih, belum artinya sebagai sebuah proses apa yang kita lakukan ini sudah bagus, tapi aku merasa bahwa kita belum di titik aman nih. Nah, jadi aku berupaya kayak teman baca yuk gitu. Jadi aku kayak pengen sekali menjaga apa namanya ya, karena bagaimanapun sebagai tuan rumah gitu kan. Itu aja sih, dua hal itu yang aku pengen sekali jaga setidaknya mulai di tahun ini gitu. Mungkin pesan terakhir Bang Red. Oh, saya belum mau meninggal. Pesan terakhir di podcast. Oh, bisa ya? Apa itu? Ada nggak? Apa? Ayo silakan ya teman-teman. Bertanya Mungkin maksudnya 5 menit sebelum kita sholat maghrib, mungkin kayaknya ini menarik. Ada nggak? jawab tuh. Ah, Ada pertanyaan? silakan nih. Kan? Ayo. Nggak apa-apa lah. Baru sadar ini Sasamu sukses sehat. Ya, ya. Ya, betul. Saya bertanya ini, mau bertanya. Ya. Tadi kan cerita-cerita yang disampaikan sama pembicara di depan itu soal kisah-kisah yang cukup menarik ya. Tapi aku mau lebih spesifik ke soal apakah ada momen-momen yang ya cukup menggelitik atau lucu gitu ketika saat-saat kalian berhubungan dengan buku gitu. Ada nggak kira-kira yang mungkin itu tidak bisa kalian lupakan juga? Kadang-kadang kan perasaan yang sedih atau kecewa itu kadang nggak bisa lepas gitu. Termasuk juga cerita-cerita lucu begitu. Apakah atau cerita-cerita unik lah, tidak harus lucu begitu. Ya, boleh itu mungkin dipaparkan oleh teman-teman di depan. Singkat aja nanti ya. Siap, pada dan tidak jelas. Aku ya, karena ingat banget ini ya. Ini ceritanya gini. Tahun 2015 itu aku balik kan ke kampung. Waktu itu aku disuruh pulang karena bapakku sakit. Yang 5 hari aku menemani beliau di UGD, kemudian beliau menghembuskan napas terakhir. Nah, yang aku mau ceritakan adalah, kan aku kemana-mana selalu bawa buku, wajib kan? Dan aku membawa bukunya Pram, judulnya Bukan Pasar Malam. Aku membacanya karena waktu itu karena aku harus segera, jadi aku nggak memutuskan naik pesawat supaya segera ini tiba gitu. Nah, jadi waktu itu aku bawa sambil aku baca kadang di bandara, gitu kan? Di tengah perjalanan juga naik bus aku baca gitu. Kapan ya aku baca. Nah, anehnya pada saat aku membaca buku itu sampai nanti apa namanya di apa ayahku meninggal gitu kan. Nanti sekitar sebulan 2 bulan gitu aku pernah cerita kisah ini sebelumnya. Aku baru ngeh ternyata isi buku itu dengan hubungannya dengan meninggalnya ayahku itu persis sama. Jadi gini, Bukan Pasar Malam, bukunya Pramudia Anantatur itu bercerita tentang seorang anak yang disuruh pulang karena bapaknya sekarat. Baru sadar. Ya, saya baru sadar. Kok maksudnya aneh, menurutku aneh sekali. Jadi coba baca lagi buku itu. Jadi ceritanya tentang itu. Jadi tentang seorang anak yang disuruh pulang, ayahnya akan sakit keras gitu kan. Nah, di tengah-tengah di dalam buku itu cerita yang menarik sebetulnya bercerita soal refleksi si bapaknya
yang memendam kekecewaan terhadap teman-temannya yang dulunya sangat nasionalis, tapi ketika di awal kemerdekaan mereka mengisi birokrasi, mereka justru melakukan banyak hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh tokoh-tokoh gerakan kayak gitu. Intinya gitu, itu yang menarik di buku itu. Tapi poin yang kok aku nggak bisa tangkap, kok aku lama baru ngeh gitu, tentang hubungan itu, bahwa tokoh utamanya itu disuruh pulang. Terus habis itu bapaknya meninggal, lalu momen terakhir, bab terakhir di buku itu cerita tentang percakapan sahabat-sahabat bapaknya. Nah terus ada ucapan yang kurang lebih, nggak persis ya, kurang lebih ada salah satu teman bapaknya yang mengucapkan bahwa coba kalian perhatikan, kita lahir di dunia ini sendiri-sendiri, nanti pulang sendiri-sendiri. Kenapa sih dunia ini tidak kita datang beramai-ramai, kemudian nanti pulang beramai-ramai seperti pasar malam? Jadi itu diambil judul. Nah jadi aku kayak langsung merinding gitu. Nah itu momen yang menurutku kayak momen yang sangat apakah aku nggak ngerti juga ya, menurutku itu magis betul itu pengalaman itu, tapi nanti sebulan 2 bulan aku baru menyadari, bentar, waktu aku pulang, disuruh pulang menemani ayahku yang 5 hari kemudian aku temani beliau meninggal, aku membaca Bukan Pasar Malam yang ceritanya persis sama kayak gitu. Jadi itu momen yang menurutku kayak agak sedikit magis terkait dengan buku gitu. Makasih. Kalau Mbak Vila? Mungkin singkat aja, saya kalau pengalaman lucu sebenarnya bukan buku saya, tapi buku sahabat saya, novel dulu, kalau salah dari Wattpad gitu. Jadi dia punya novel ini, ya kayak gitu, cara pemesanan ya kayak lewat Instagram, terus pre-order, dapat merchandise segala macam. Bukunya juga lumayan terkenal dulu, tapi lupa saya apa. Kalau saya Serendipity atau apa gitu, kayak gitu novel gitu. Terus tersiarlah kabar dia punya buku ini gitu. Sampai adik kelas, kakak kelas itu pada tahu semua dia punya buku ini, dan di kelas pun dia satu-satunya yang punya buku ini gitu. Terus sampai akhirnya tiba-tiba datang nih segerombolan cowok-cowok. Salah satunya ada cowok yang jadi idola cewek-cewek di sekolah gitu loh. Jadi kakak kelas itu anak kelas 3 yang pemain basket gitu. Jadi kayak dia datang sama teman-temannya bilang, tolong ada yang namanya ini enggak, dengan gaya-gaya sok gantengnya gitu aja, sok ganteng kayak most wanted gitulah, kayak ada yang namanya ini enggak gitu. Oh iya ya, Kateng nih datang, kayak ada yang namanya ini kan kita adik ya, kelas 2 waktu itu, jadi kayak masih di bawah mereka tapi punya adik kelas juga. Terus ramai adik kelas tuh di jendela kayak, ih lihat tuh disamperin sama Kating ini gitu-gitu. Terus dia nyender di tembok, saya boleh tahu nggak yang mana yang namanya ini gitu-gitu. Terus dia sebut nama teman saya. Terus kita langsung kayak, ada apa tuh gitu. Terus ternyata saya dengar kamu punya buku ini ya gitu-gitu. Oh iya punya gitu. Terus kan dalam hati kita, oh jangan-jangan nih kayak kayak pernyataan suka atau gimana. Ternyata Kating itu datang bilang, saya boleh pinjam bukunya nggak gitu. Kemarin kehabisan, gitu kan. Terus pas akhirnya dikasih pinjam, habis dikasih pinjam itu kan sering chatan lah mereka, katanya sering nanya. Tapi saya ngingetin ke dia itu, jangan lupa tanyain bukumu gitu, jangan chatan yang lain gitu, bukumu yang paling penting gitu. Ini kan terus berbulan-bulan nih nggak dikembalikan gitu. Sampai akhirnya deket sama deket sama wisuda tuh. Akhirnya kita datengin itu Katingnya, Kak tolong ini buku teman kita belum dikembalikan gitu. Terus masih lama tuh, akhirnya sebelum dia keluar, kayak terakhir kali Kating ini bersekolah gitulah. Setelah itu kan dia sibuk sama wisuda apa segala macam, dia kembalikan buku itu, dan kita semua ketawa karena ternyata bukunya itu sudah kehilangan sampulnya. Udah kayak robek semua di halamannya, banyak halaman yang kayak dirobek-robek gitu loh Bang Red. Jadi kayak gitu Andin, kayak langsung kita bilang,
wah, kita ketawa banget kan. Itu kan kamu makanya chatan itu yang penting nanya dulu bukumu gimana gitu. Iya. Jangan nanya keadaan kakak itu terus gitu. Iya, Bukumu paling penting. Jadi kita ketawa terus, dikirain mau ditembak cutting, ternyata bukunya dirusak cutting gitu kan. Itu sih. Sinetron. Iya, padahal udah kayak pengen jadi sinetron kan, kayak datang cutting gitu kan, kayak Iya. nembak, kamu cantik banget hari ini, mau nggak jadi pacar kan, gitu kan dalam pikiran kita gitu. FTP itu. atau nggak pas balikin bukunya ada selipin surat cinta gitu kan, kita pikirin ternyata rusak bukunya gitu aja. Sampai sekarang dia nangis dan nggak mau lagi pinjemin buku ke orang katanya. Berharap surat cinta Oke, ternyata. kalau Andin. Kalau Andin ada nggak? Kalau saya itu kalau kejadian, saya nggak tahu ini kejadian lucu, tapi ini saya agak malu-malu cerita ya, maksudnya enggak sih, nggak tahu. Soalnya saya bukan komedian gitu kan. Jadi dulu ketika di SD itu, saya sering ke perpustakaan di Iya. SD saya. Di perpustakaan itu banyak buku-buku cerita anak SD yang maksudnya sampul-sampul lama, buku-buku jadul, cerpen-cerpen pendek kan seperti itu. Saya jadi dulu ketika keluar main jam istirahat itu, saya hanya beli itu permen karet. Kan uang belanja saya 2.000, 1.000-nya saya beli permen karet dapat 2. Jadi saya nggak beli jajan gitu kayak teman-teman saya beli permen karet, saya makan, saya ke perpus pergi membaca gitu. Iya. Nah tibalah kan perpus itu kan jarang maksudnya orang mau pergi main ke sana kan, paling cuman masuk keluar masuk, jadi sunyi waktu itu, hanya saya sendiri di perpus. Nah saya temukan suatu cerpen di mana cerpennya itu menceritakan ada 2 orang anak SD yang berkunjung ke museum gitu. Nah museumnya itu berisi tentang organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh manusia. Iya. Nah, adalah gambar ilustrasinya kan kayak biasa buku SD gambar ilustrasi yang hitam putih itu Iya. menampilkan tubuh otot manusia full body gitu. Iya. Ya, jadi manusia botak gitu kayaknya apa benar kan yang hanya ototnya aja kelihatan gak ada kulitnya itu. Jadinya kan karena hanya otot itu kan ya dia kan berkunjung ke museum ceritanya. Dia itu, jadi saya buka waktu itu dan saya perhatikan gambar itu gitu. Kok ini nggak ada alat kelaminnya gitu kan? Iya. Kan saya waktu itu kan nggak ngerti kan waktu Iya. itu. Ya, nah terus lama saya perhatikan saking lama ini mana alat kelaminnya gitu kan. Enggak, maksudnya saya Iya, kok iya, gini aneh gitu gambarnya iya, gitu. Nah terus iya. Nah terus adalah kakak kelas saya itu datang diam-diam ngagetin saya kayak dar gitu. Dan Iya. saya yang sangat fokus waktu Iya. itu kayak kagetnya luar Iya. biasa gitu kagetnya. Kayak dunia berhenti gitu. Iya. Tapi nggak latah, nggak nyebut. Aduh, saya lagi cari. Enggak, saya cuma diam gitu, langsung saya tutup bukunya. Iya. Nah tapi ternyata kakak kelas itu udah lihat buku gambarnya Iya, gitu. iya. Nah kamu baca apa itu? Jadi saya itu waktu itu malu gitu. Enggak ada ini udah saya kembalikan gitu. Nah jadinya setelah itu jadinya saya sampai sekarang kalau Iya. ketemu kakak kelas itu mungkin malu-malu inget Iya, iya. gitu. Jadi mungkin semoga udah lupa kakak kelas itu. Ya aku sambung dikit banget, ternyata aku punya seharusnya aku cerita di awal banget tadi waktu siniar ya. Jadi dulu itu awal salah satu jenis buku yang aku baca waktu kelas madrasah gitu kan, kelas 5 atau 6 gitu, yaitu buku-buku stensilan, buku-buku porno gitu. Yang paling terkenal kan yang bisa kita sebut itu Freddy S. Tapi menurutku Freddy S itu masih belum porno dia. Menurutku ya, karena masih banyak yang di bawah-bawahnya Freddy S itu, yang Freddy S itu masih ada cerita menurutku, masih ada cerita yang punya konflik yang bisa kita pikirkan gitu. Tapi buku-buku yang lain itu sangat vulgar yang kadang ya udah di sana pertaruhannya hanya bagaimana supaya orang iya gitu. Jadi ini maaf, jadi seperti nonton film porno tanpa cerita lah kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya waktu namanya di kampung kan, buku itu yang banyak beredar kayak gitu di kampung gitu. Buku-buku begitu sebetulnya yang salah satu yang sempat aku pernah baca, pengalaman-pengalaman. Ya teman-teman bisa menganalisa sendiri apa yang aku pikirkan pada waktu itu jadinya kan. Jiwa kayak gitu. Ya jiwa muda lah, jiwa remaja kayak gitu.
gitu. Tapi yang namanya orang yang jatuh cinta dengan dunia teks, ya aku bisa melampaui itu gitu. Kayak aku mencari sesuatu yang menarik dalam narasi apa segala macam kayak gitulah. Intinya aku pernah bersentuhan dengan buku-buku sejenis Freddy S dan semacamnya kayak gitu. Oh, berarti selain majalah Horizon tadi itu Iya, Predikis masuk ya betul. menjadi Ya itu. fondasi awal kita buku. Jadi oke, mungkin hanya itu saja dari kami bertiga untuk cerita dan kisah-kisah yang kita bagikan kami bagikan. Remeh-temeh lah ya. Hari ini sampai jumpa di teman bicara selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sasambo. Makasih buat tim yang sudah menjaga di belakang. Terima kasih. Kalian keren. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Aduh, jangan. Kamsayo. Jangan.